Sorry ass DJ. Farel Prayoga lahir di sebuah desa kecil bernama Pandan Arum, yang terletak di kaki Gunung Wilis, Jawa Timur. Desa itu sunyi, sejuk, dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Namun, dari kesederhanaan itulah lahir seorang anak dengan bakat luar biasa, suara emas yang menyentuh hati siapapun yang mendengarnya. Ibunya, Bu Sri, adalah seorang petani sayur yang tabah. Sedangkan ayahnya, Pak Darmo, dulunya seorang penabuh gamelan di desa, namun berhenti karena kecelakaan kerja. Meskipun hidup pas-pasan, mereka selalu memelihara semangat di tengah kekurangan. Sejak bayi, Farel sudah menunjukkan keistimewaan. Ketika menangis, tangisannya terdengar seperti nyanyian. Tetangga-tetangganya bahkan percaya bahwa Farel adalah anak titisan leluhur seniman suara dari zaman kerajaan. Menurut cerita turun-temurun yang sering diceritakan oleh kakeknya, ada seorang penyanyi sakti bernama Jaya Suara yang dahulu kala menghilang secara misterius di sekitar Gunung Wilis. Konon, suaranya tidak pernah benar-benar hilang, melainkan diwariskan kepada keturunannya. Ketika Farel berusia 5 tahun, ia sudah bisa menyanyikan lagu-lagu tradisional dengan teknik vokal alami yang memukau. Tak ada yang mengajarinya. Ia hanya sering duduk di dekat radio tua ayahnya, mendengarkan dan meniru dengan sempurna. Namun, yang lebih mengejutkan adalah ketika suatu malam, ia menyanyi di dekat hutan dan suara alam seolah-olah ikut mengiringinya. Angin, daun, dan bahkan suara air sungai terdengar harmonis dengan nyanyiannya. Warga mulai percaya bahwa Farel bukan anak biasa. Ibunya sempat cemas, takut jika bakat Farel akan menarik perhatian makhluk halus atau kekuatan dari alam gaib. Tapi sang kakek meyakinkan bahwa selama suara itu digunakan untuk kebaikan, tak ada yang perlu ditakutkan. Sejak itulah Farel mulai tampil di acara hajatan desa. Ia menyanyi dengan penuh penghayatan, membuat para tamu undangan menitikkan air mata, bahkan hanya dari satu bait lagu. Dalam hati kecilnya, Farel merasa suara itu bukan sepenuhnya miliknya. Seolah ada sesuatu yang menyanyikan bersamanya. Saat Farel menginjak usia 12 tahun, suara emasnya mulai tersebar luas lewat video yang diunggah oleh seorang pemuda desa ke media sosial. Banyak orang luar desa datang hanya untuk mendengar suara langsungnya. Dan sejak itulah, pintu menuju dunia yang lebih besar mulai terbuka bagi Farel. Kereta yang membawa Farel dan Om Dimas meluncur cepat menuju Jakarta. Sepanjang perjalanan, Farel memandangi sawah, gunung, dan langit yang perlahan berubah menjadi gedung, jalan tol, dan polusi. Hatinya berdebar, bukan hanya karena mimpi yang semakin dekat, tetapi juga karena rasa asing yang mulai menyelimuti. Sesampainya di stasiun Gambir, Farel hampir tak percaya melihat keramaian dan hiruk-pikuk kota. Orang berlalu lalang dengan cepat, kendaraan bersuara nyaring, dan gedung-gedung tinggi menjulang seakan menelannya mentah-mentah. Om Dimas membawanya ke apartemen kecil di kawasan Tebet. "Disinilah kamu tinggal sementara. Besok kita ke studio untuk rekaman demo," ucapnya. Farel mengangguk, walau hatinya masih terpaku pada kenangan desa. Malam itu, saat hendak tidur, Farel kembali mendengar suara seruling samar. Ia menoleh ke jendela, padahal mereka berada di lantai 15. Tapi suara itu terasa begitu dekat, menusuk ke dalam pikirannya. Ketika ia menutup mata, mimpi itu datang lagi. Sosok tua berjubah putih muncul, kali ini dengan wajah lebih jelas. "Suaramu bukan hanya milikmu. Gunakan dengan hati, bukan ambisi," kata lelaki itu, lalu menghilang seperti kabut. Keesokan paginya, Farel dibawa ke sebuah studio rekaman modern. Dinding kedap suara, mikrofon mahal, dan teknisi berpengalaman menyambutnya. Semua terasa asing tapi juga menantang. Ketika ia mulai menyanyi, suasana hening. Para kru studio terdiam. Suara Farel terdengar begitu dalam, penuh perasaan, seperti ada jiwa lain yang bernyanyi bersamanya. Bahkan salah satu produser tampak menangis tanpa sadar. Om Dimas tersenyum puas. "Ini yang kubicarakan, suara yang tak bisa dibeli." Tapi di balik kekaguman itu,
ada satu teknisi yang memperhatikan Farel dengan sorot mata aneh, seperti mengenali sesuatu dalam dirinya. Setelah rekaman selesai, Farel mulai diajak ke berbagai acara TV dan radio. Namanya mulai dikenal, bahkan sempat masuk trending topik di media sosial. Tapi setiap malam, suara seruling itu selalu datang, membuatnya tak pernah tidur nyenyak. Di tengah kepopulerannya yang meningkat, Farel mulai merasa kosong. Ia rindu ibunya, suasana desa, dan keheningan gunung. Ia juga mulai sadar, semakin ia terkenal, semakin kuat suara gaib itu terdengar. Suatu hari, setelah tampil di salah satu talk show terkenal, ia didatangi oleh seorang wanita tua berjilbab putih. Wanita itu berkata, "Jangan lupa asalmu, nak. Suaramu berasal dari tanah yang dijaga." Lalu wanita itu menghilang di kerumunan. Farel mulai merasa takut. Ia bertanya-tanya, apakah ini semua bagian dari takdirnya? Atau ada kekuatan yang mencoba memberitahunya sesuatu? Apakah benar suara yang ia punya adalah warisan dari leluhur, atau kutukan? Om Dimas menyarankan agar Farel fokus pada jadwal konser dan melupakan semua omong kosong mistis. "Kamu sekarang artis besar, jangan pedulikan mimpi-mimpi aneh itu," katanya. Tapi Farel tidak bisa. Ia tahu, suara itu bukan suara biasa. Ada cerita yang belum selesai. Dan ia sadar, menjadi terkenal bukanlah akhir dari perjalanan. Justru, semuanya baru dimulai. Dalam diam, ia memutuskan, setelah konser besarnya nanti, ia akan kembali ke desa dan mencari kebenaran di balik nada yang mengikutinya. Konser besar Farel digelar di sebuah gedung pertunjukan terkenal di Jakarta. Tiket terjual habis dalam waktu sehari. Penonton datang dari berbagai kota, bahkan beberapa dari luar negeri. Anak desa yang dulu menyanyi di hajatan kini berada di panggung megah. Di balik panggung, Farel mengenakan jas hitam elegan, wajahnya dipoles oleh tim makeup, dan di telinganya dipasang earpiece mahal. Tapi hatinya tidak sepenuhnya di sana. Bayangan suara seruling yang terus menghantuinya selama ini membuat jantungnya berdebar lebih cepat. Beberapa menit sebelum tampil, ia duduk sendirian di ruang tunggu. Di sana, terdengar suara samar dari balik cermin. "Jangan nyanyikan lagu itu," suara itu berbisik, lirih tapi jelas. Farel tersentak, menoleh ke belakang, tak ada siapa-siapa. Ia ingat bahwa di antara daftar lagu konser, ada satu lagu berjudul "Langit Sendu", lagu lama yang baru pertama kali ia coba bawakan secara publik. Lagu itu ia ciptakan sendiri, terinspirasi dari suara seruling yang ia dengar di hutan. Ketika tiba waktunya, Farel naik ke panggung dengan sorak-sorai penonton. Ia menyanyikan lagu-lagu pertamanya dengan sempurna. Semua penonton terpukau, beberapa bahkan menangis. Tapi ketika intro, "Langit Sendu", dimulai, suasana mendadak berubah. Lampu panggung bergetar, sound system mengeluarkan suara berdesis, dan hawa ruangan jadi dingin. Penonton tidak menyadari perubahan itu sepenuhnya, tapi Farel merasakannya. Ketika ia mulai menyanyikan bait pertama lagu itu, terdengar gema suara seruling yang sama, meskipun tidak ada alat musik seruling di atas panggung. Farel tetap bernyanyi, namun matanya mulai melihat bayangan-bayangan di antara kerumunan penonton. Salah satu bayangan itu adalah lelaki tua berjubah putih dari mimpinya. Ia berdiri di barisan tengah, tak bergerak, menatap Farel dengan sorot mata tajam. Farel gemetar, suaranya mulai bergetar. Di tengah bait kedua, seluruh panggung tiba-tiba mati lampu. Penonton berteriak, listrik padam, dan selama beberapa detik, hanya suara seruling gaib. Itu yang terdengar di seluruh ruangan. Ketika lampu kembali menyala, Farel sudah terduduk lemas di atas panggung. Tangannya menggenggam mikrofon, tapi matanya kosong. Kru segera berlari menghampirinya dan membawanya ke belakang. "Om Dimas panik. Apa yang terjadi? Kenapa kamu tiba-tiba pingsan?" Tapi Farel tidak menjawab. Dalam pikirannya, suara seruling itu terus berbunyi, seolah mengutuk dirinya karena telah menyanyikan lagu terlarang itu. Setelah beberapa jam istirahat, Farel akhirnya siuman.
Ia memaksa berdiri dan berkata lirih, "Aku harus pulang. Aku harus kembali ke desa." Om Dimas berusaha menahannya. "Kamu gila. Kariermu sedang di puncak." Tapi Farel tahu ada sesuatu yang salah. Suaranya, lagunya, bahkan keberhasilannya, semuanya terasa seperti milik orang lain. Ia kembali memandangi rekaman konser yang rusak sebagian. Di video itu, ada satu hal ganjil, ketika ia menyanyikan "Langit Sendu", bayangan lelaki berjubah putih itu muncul jelas di layar, meskipun orang lain tidak melihatnya secara langsung malam itu. Malam itu juga, Farel memesan tiket kereta pertama ke Madiun. Ia meninggalkan segala glamor, kamera, dan tepuk tangan untuk mencari kebenaran tentang suaranya. Dalam hati, ia tahu, suara emas itu tidak datang tanpa harga. Dan kini waktunya ia mencari tahu apa sebenarnya nada yang tak boleh dinyanyikan itu, sebelum suara itu merenggut lebih dari sekadar ketenaran. Farel duduk di gerbong ekonomi kereta menuju Madiun. Tak ada kamera, tak ada penggemar yang mengenalinya. Ia memakai hoodie lusuh dan topi untuk menyamarkan wajahnya. Tapi pikirannya terus berlari, jauh lebih cepat dari kereta yang membawanya pulang. Sesampainya di stasiun, Farel berjalan kaki menyusuri jalan desa yang dulu begitu akrab dengannya. Sawah-sawah terbentang, udara bersih, dan suara jangkrik mengiringi langkahnya. Hatinya hangat, meski diliputi keresahan. Rumahnya tampak tak berubah. Ibunya kaget melihat Farel pulang tanpa kabar, wajahnya pucat dan kurus. "Nak, kenapa pulang mendadak? Kamu nggak apa-apa?" tanya Bu Sri sambil menahan tangis. Farel memeluk ibunya erat. "Aku kangen rumah, Bu. Dan ada yang harus aku cari di sini," jawabnya pelan. Di malam pertama, Farel tak bisa tidur. Ia mendengar suara seruling itu lagi, kali ini lebih pelan dan menyedihkan, seperti panggilan dari tempat jauh. Ia tahu arahnya, dari hutan di kaki Gunung Wilis, tempat pertama kali suara itu muncul. Keesokan harinya, Farel pergi sendiri ke hutan itu, membawa senter dan sebuah rekaman suara, "Langit Sendu", yang gagal ia nyanyikan saat konser. Ia ingin mencoba memutar lagu itu di tempat asalnya. Semakin masuk ke dalam hutan, udara makin dingin. Pepohonan tinggi dan lebat menghalangi cahaya matahari. Farel tiba di tempat ia pernah menemukan serpihan kayu seruling dulu, tapi kini, tanahnya retak dan ada lubang seperti bekas terbakar. Saat ia memutar lagu dari ponselnya, tiba-tiba angin bertiup kencang. Daun-daun beterbangan, dan dari balik semak, muncul seorang pria tua bertongkat. Wajahnya penuh keriput, namun sorot matanya tajam. "Jadi kau kembali juga," ucap pria itu lirih. Farel mundur setapak. "Siapa Anda?" "Aku yang menjaga suara itu selama berabad-abad. Suara yang kau bawa sekarang, bukan milikmu sepenuhnya. Itu warisan dari Jaya Suara, leluhurmu," ujar pria itu. Farel gemetar. "Apa maksudnya? Kenapa aku terus dihantui suara ini?" Pria itu menjelaskan bahwa Jaya Suara adalah penyanyi kerajaan yang memiliki kemampuan menyatukan suara manusia dengan alam. Tapi karena serakah, Jaya Suara menciptakan lagu terlarang yang bisa membangkitkan roh-roh tua. Lagu itu kemudian dikunci dan dilarang dinyanyikan. Seruling yang ditemukan Farel adalah pecahan dari seruling asli milik Jaya Suara. Tanpa sengaja, saat Farel menyentuhnya dan menyanyikan melodi yang mirip dengan nada terlarang, ia membuka kembali ikatan lama antara dunia manusia dan alam halus. Lagu "Langit Sendu" itu terlalu mirip dengan lagu terlarang itu. "Itulah sebabnya kamu dihantui dan panggungmu rusak," lanjut si kakek. Farel tak percaya. "Lalu apa yang harus kulakukan?" "Lanjutkan perjalananmu, dan temukan bagian lagu yang belum selesai. Tapi hati-hati, jika kamu menyanyikannya dengan niat yang salah, kamu akan kehilangan segalanya, termasuk suara itu," jawab pria itu, lalu menghilang ke dalam kabut. Farel menunduk, tangannya gemetar. Ia sadar, jalan yang ia pilih bukan hanya untuk menjadi penyanyi terkenal. Tapi kini, ia harus menyelamatkan suaranya, dan mungkin dunia, dari nada yang tak boleh dinyanyikan. Setelah pertemuan misterius di hutan,
Farel merasa hatinya berat. Ia pulang ke rumah dengan tubuh lelah dan pikiran kacau. Ibunya melihat mata Farel merah dan penuh kecemasan. Tapi Farel tak bisa menjelaskan segalanya, belum saatnya. Di malam yang sunyi, Farel membuka kembali buku tua peninggalan kakeknya. Buku itu berisi catatan tentang kesenian tradisional, lagu-lagu rakyat, dan juga mitos tentang suara magis. Di salah satu halaman, ia menemukan gambar seruling patah dan tulisan kuno berbunyi, "Nada terakhir hanya bisa disempurnakan oleh darah penyambung." Farel belum mengerti maksud kalimat itu. Ia hanya tahu, ia harus menemukan potongan lagu yang belum selesai. Tapi bagaimana caranya? Keesokan harinya, ia pergi ke rumah Pak Jatmiko, mantan dalang tua yang tinggal di pinggir desa. Pak Jatmiko dikenal sebagai penjaga banyak rahasia leluhur. Ia menyambut Farel dengan tatapan dalam. "Akhirnya kau datang juga," katanya sebelum Farel membuka mulut. Farel terkejut. "Pak, apakah Bapak tahu tentang suara yang ada di dalam diriku?" Pak Jatmiko mengangguk perlahan. Ia mengeluarkan kotak kayu dari lemari tua, lalu membukanya. Di dalamnya terdapat serpihan lain dari seruling yang sama dengan yang ditemukan Farel dulu di hutan. "Ini bagian kedua dari seruling Jaya Suara," kata Pak Jatmiko. "Dulu aku menyimpan ini atas permintaan ayahmu, sebelum ia meninggal. Jadi, ayah tahu semua ini." Farel menelan ludah. Ia tak pernah tahu masa lalu ayahnya sedalam itu. Pak Jatmiko menjelaskan bahwa ayah Farel dulu adalah salah satu keturunan langsung dari Jaya Suara, tapi memilih hidup biasa agar tidak terlibat dalam warisan suara yang penuh risiko itu. Namun ketika Farel lahir dan menunjukkan bakat luar biasa, sang ayah tahu suatu saat anaknya akan membuka kembali jalan nada yang tersegel. "Ada satu orang lagi yang bisa membantumu," ujar Pak Jatmiko. "Namanya Larasati. Ia cucu penjaga terakhir makam Jaya Suara. Ia tinggal di desa seberang, di balik Bukit Sunyaragi." Farel bertekad menemui Larasati. Dengan restu Pak Jatmiko, ia membawa serpihan seruling kedua dan sebuah catatan kecil berisi lirik kuno. Perjalanan menuju desa Sunyaragi tidak mudah. Ia harus melewati hutan, jembatan rusak, dan sungai deras. Tapi tekadnya bulat, ia harus tahu akhir dari lagu itu, sebelum suara dalam dirinya benar-benar mengambil alih. Sesampainya di desa itu, ia melihat rumah panggung tua dengan halaman penuh bunga melati. Seorang gadis sedang menyiram tanaman. Begitu Farel mendekat, gadis itu menoleh, dan Farel merasa waktu seakan berhenti. "Namamu Farel, kan?" tanya gadis itu lembut. "Aku Larasati. Aku sudah menunggumu." Larasati mempersilakan Farel masuk ke rumah panggung yang dihiasi ukiran-ukiran tua. Suasana di dalamnya sejuk dan harum bunga melati. Di dinding, tergantung lukisan-lukisan tua, salah satunya menggambarkan seorang pria berjubah putih memegang seruling panjang, Jaya Suara. "Aku tahu kau akan datang, karena suara itu sudah kembali bergema di langit Sunyaragi," ujar Larasati sambil menatap Farel. Dalam-dalam. Suaranya lembut, namun membawa ketegasan yang membuat Farel merasa kecil. Farel menunjukkan serpihan seruling yang ia temukan dan serpihan kedua dari Pak Jatmiko. Mata Larasati membelalak, lalu ia membuka sebuah laci tua. Dari dalamnya, ia mengeluarkan bagian ketiga, ujung mulut seruling asli Jaya Suara. "Jika ketiga serpihan ini disatukan, kita bisa menyusun ulang lagu yang tersegel. Tapi kita juga harus siap menghadapi apapun yang datang bersamanya," kata Larasati. Farel mengangguk. "Aku ingin tahu seluruh kebenarannya, meskipun itu akan menghancurkan karirku atau hidupku." Malam itu, mereka menyatukan ketiga potongan seruling dengan upacara kecil menggunakan dupa, bunga, dan air dari sumber mata air keramat. Ketika serpihan terakhir menyatu, seruling itu bersinar lembut, memancarkan nada lirih yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Suara-suara dari masa lalu seperti terdengar, tangisan, tawa, teriakan, dan nyanyian bersahut-sahutan. Larasati memejamkan mata dan mulai melafalkan lirik kuno dari catatan Pak Jatmiko. Namun sebelum mereka selesai, tiba-tiba angin berhembus kencang,
pintu rumah terbuka sendiri, dan cahaya lilin padam. Dari luar, terdengar suara langkah kaki berat mendekat. Dia datang, bisik Larasati. Bayangan Jaya Suara. Sosok bayangan tinggi, berjubah gelap, muncul di pekarangan rumah. Wajahnya tak terlihat jelas, hanya mata merah menyala yang menatap ke arah mereka. Farel berdiri gemetar, sementara Larasati menggenggam seruling erat. Bayangan itu mulai berbicara dengan suara berat dan bergema. Kalian hendak membangunkan lagu yang telah kusegel, apakah kalian siap menanggung akibatnya? Farel memberanikan diri maju. Aku tidak takut, suara ini telah menghantuiku sejak kecil. Aku ingin tahu siapa aku sebenarnya. Jika lagu itu milik leluhurku, aku ingin menyelesaikannya dengan niat baik, bukan keserakahan. Bayangan itu terdiam beberapa saat, lalu menjulurkan tangannya. Dari dalam lengan jubahnya, muncul selembar notasi terakhir, bagian yang hilang dari lagu terlarang. Bawalah lagu ini ke tempat asalnya. Nyanyikan hanya di sana. Jika kau salah satu dari darahku, kau akan selamat. Jika tidak, kau akan kehilangan segalanya. Setelah berkata begitu, bayangan itu lenyap seperti asap tertiup angin malam. Farel dan Larasati saling pandang, terdiam lama. Di tangan mereka kini lengkap sudah bagian lagu, nada terakhir. Tapi perjalanan belum selesai. Mereka harus ke puncak Gunung Wilis, tempat suara itu berasal, dan menyanyikan lagu itu sepenuh jiwa. Hanya di sanalah mereka bisa mengakhiri kutukan, atau membangkitkan sesuatu yang lebih besar. Fajar baru menyingsing ketika Farel dan Larasati mulai menapaki jalan menuju puncak Gunung Wilis. Embun masih menetes dari dedaunan, dan kabut menggantung rendah seperti tirai putih yang menyembunyikan rahasia. Mereka berjalan perlahan, membawa seruling Jaya Suara dan naskah lengkap lagu yang nyaris terlupakan selama ratusan tahun. Pendakian itu bukan hanya berat secara fisik, tapi juga mental. Setiap langkah seperti membawa beban dari masa lalu. Suara-suara samar terdengar di antara pepohonan, nyanyian kuno, bisikan roh, dan kadang-kadang tawa yang membuat merinding. Semakin dekat kita ke puncak, semakin tipis batas antara dunia nyata dan yang tak terlihat, kata Larasati pelan. Ia menggenggam liontin warisan keluarganya, yang katanya bisa mengusir roh jahat jika digunakan dengan niat suci. Farel sesekali terdiam, merasa seolah ada yang mengikuti mereka dari belakang. Tapi saat ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Hanya bayangan pepohonan yang goyah dihempas angin gunung. Setelah 5 jam mendaki, mereka tiba di sebuah dataran tinggi yang sepi. Di sana ada batu besar berbentuk panggung, dikelilingi tanaman bunga liar dan pohon tua yang menjulang ke langit. Inilah tempatnya, ucap Larasati. Dulu, Jaya Suara menyanyikan lagu terakhirnya di sini, sebelum ia menghilang. Konon katanya, suaranya tak pernah benar-benar hilang, hanya terkurung. Farel berdiri di atas batu itu, menatap langit yang kini gelap meski hari belum sore. Angin mulai berputar seperti pusaran, dan suara seruling gaib kembali terdengar, pelan tapi pasti. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat seruling itu ke bibirnya dan mulai memainkan intro lagu, nada terakhir. Melodinya lembut dan menyayat hati, seakan memanggil semua makhluk yang tersembunyi di alam ini untuk mendengarkan. Larasati berdiri di sampingnya, membaca lirik kuno sambil mengucapkannya dengan irama ritual. Setiap bait yang diucapkan membuat angin makin kencang, dan udara makin dingin. Batu tempat Farel berdiri mulai bergetar. Tiba-tiba, dari kabut muncul bayangan-bayangan masa lalu. Sosok-sosok berwajah kosong, mengenakan pakaian zaman kerajaan, melayang-layang di udara. Mereka menangis, tertawa, dan menari mengelilingi Farel dan Larasati. Tapi Farel tidak goyah. Ia menutup matanya, membiarkan suaranya mengalir mengikuti melodi yang selama ini menghantuinya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa damai. Ketika lagu mencapai bagian terakhir, bagian yang diberikan oleh bayangan Jaya Suara, semua suara di sekitar lenyap. Angin berhenti, kabut terserap ke tanah. Sosok-sosok bayangan menunduk, lalu menghilang satu persatu. Langit cerah kembali,
dan matahari muncul perlahan dari balik awan. Farel menjatuhkan diri ke tanah, napasnya terengah. Seruling di tangannya retak, lalu hancur menjadi debu yang terbang ke udara. Larasati memeluknya sambil menangis. Kamu berhasil, Farel. Kamu telah menutup siklus itu, dan menyelamatkan warisan suaramu. Farel dan Larasati turun dari Gunung Wilis keesokan harinya. Langkah mereka pelan dan penuh rasa syukur. Udara terasa lebih ringan, seperti beban yang selama ini menyesakkan dada telah sirna. Tapi dalam hati Farel, ada perubahan yang ia sendiri belum bisa jelaskan. Setibanya di rumah, Busri menyambut dengan pelukan hangat dan air mata haru. Ia tak mengerti sepenuhnya apa yang telah terjadi, tapi insting seorang ibu tahu anaknya telah menghadapi sesuatu yang besar. Beberapa hari kemudian, Om Dimas datang ke desa. Ia kaget melihat kondisi Farel yang lebih tenang, tapi juga berbeda. Kau seperti bukan orang yang sama, gumamnya. Farel hanya tersenyum. Mungkin memang aku bukan orang yang dulu lagi. Om Dimas menawarkan untuk kembali ke Jakarta, karena banyak stasiun TV dan label yang masih menunggu kehadiran Farel. Namun Farel menolak dengan halus. Aku ingin menyanyi, tapi dengan cara dan tempat yang berbeda. Larasati membantu Farel membangun panggung kecil di lapangan desa. Mereka menamai proyek itu Panggung Nada Terakhir, tempat di mana siapapun bisa menyanyi dengan jujur, tanpa tekanan industri. Kabar tentang panggung itu menyebar. Banyak musisi lokal datang untuk tampil, dan perlahan, Desa Pandan Arum menjadi tempat wisata budaya. Tapi lebih dari itu, orang datang karena ingin mendengar suara Farel, yang kini berbeda dari sebelumnya. Suaranya masih indah, tapi tidak lagi sekadar teknis atau indah di telinga. Suaranya mengandung jiwa. Setiap kata yang ia nyanyikan membawa kedalaman, membuat orang merasa seolah sedang melihat bayangan hidup mereka sendiri. Namun tak semua orang senang. Beberapa orang dari industri musik menganggap Farel membuang peluang emas. Mereka mengirim tawaran besar, bahkan tekanan agar Farel kembali ke jalur komersial. Farel tetap menolak. Ia tak ingin kembali pada dunia yang membuatnya nyaris kehilangan jati diri. Aku bukan produk, ujarnya suatu kali pada wartawan yang memaksanya menjawab soal kontrak label. Di malam sunyi, Farel duduk di teras rumah. Memandangi langit, Larasati duduk di sampingnya. Apa kamu menyesal telah mengakhiri warisan Jaya Suara? Tanya Larasati. Farel tersenyum tipis. Tidak, karena ternyata, suara yang sejati bukan tentang siapa paling tinggi nadanya, tapi siapa yang paling jujur menyampaikannya. Namun saat itu juga, suara kecil kembali terdengar. Tapi bukan dari seruling, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Suara itu berkata, perjalananmu belum selesai, Farel. Farel terdiam, lalu tersenyum. Ia tahu, meski nada terakhir telah dinyanyikan, kisahnya sebagai penyambung warisan belum benar-benar usai. Beberapa minggu berlalu sejak Farel menyanyikan nada terakhir di Gunung Wilis. Desa Pandan Arum semakin ramai. Orang-orang datang bukan hanya untuk mendengar suaranya, tetapi juga merasakan kedamaian dari musik yang ia ciptakan. Tapi ketenangan itu tidak berlangsung lama. Suatu malam, seorang pria muda muncul di tengah keramaian panggung desa. Ia tinggi, berambut panjang terikat rapi, mengenakan pakaian hitam beraksen merah darah. Ia memperkenalkan diri sebagai Rangga Suara, pewaris lain dari garis keturunan Jaya Suara. Aku juga memiliki darah leluhur itu. Dan aku tidak setuju kau menutup suara warisan hanya karena takut, katanya dingin. Seluruh penonton terdiam. Larasati menatapnya penuh waspada. Farel maju pelan. Aku tidak menutup apapun. Aku menyelesaikannya. Lagu terakhir itu bukan untuk menguasai dunia, tapi untuk mengakhiri kutukan. Rangga tertawa kecil. Kau menyanyikannya di atas gunung. Tapi tidak pernah menyanyikannya di panggung gaib, tempat leluhur kita dulu membuka gerbang suara. Ia menantang Farel dalam ritual terakhir, Dwi Nada, sebuah adu suara roh yang hanya bisa dilakukan oleh dua penyambung darah Jaya Suara. Dalam legenda,
Siapa yang kalah akan kehilangan suaranya selamanya, bahkan tak bisa berbicara. Larasati langsung menolak ide itu. Itu berbahaya, Rangga. Banyak penyanyi keturunan yang hilang karena duel itu. Tapi Rangga tak peduli. Jika dia tidak menerima tantangan ini, maka dia hanya pewaris palsu. Dan dunia akan tahu. Farel terdiam. Dalam hati, ia tak pernah merasa suara ini miliknya sepenuhnya. Tapi ia juga tak ingin ada pewaris yang menyalahgunakan warisan suara demi ego. Akhirnya, dengan tenang ia menjawab, "Baik, aku akan ikut ritual Dwinada. Tapi bukan untuk membuktikan siapa yang hebat. Aku ingin menghentikan suara yang merusak hati manusia." Ritual dijadwalkan malam bulan purnama, di bekas panggung kerajaan tua yang konon dulu menjadi tempat Jaya Suara menyanyikan lagu pertama dan terakhirnya. Lokasi itu hanya bisa dicapai melalui jalan tersembunyi yang hanya diketahui oleh keturunan asli. Malam sebelum ritual, Farel duduk sendirian di pinggir sungai. Larasati datang membawa termos teh jahe. "Kamu takut?" tanyanya. "Takut kehilangan suara?" "Iya, tapi aku lebih takut kalau warisan ini berubah jadi kutukan bagi banyak orang," jawab Farel lirih. Larasati memeluknya perlahan. "Apapun yang terjadi besok, kamu sudah menjadi suara yang menyentuh banyak hati. Dan suara seperti itu takkan pernah bisa dikalahkan." Farel menatap langit malam. Ia tahu, esok bukan hanya tentang suara, tapi tentang siapa yang bisa menjaga kejujuran dalam setiap nadanya. Langit malam itu tampak lebih pekat dari biasanya. Awan-awan kelabu menyelimuti purnama yang seharusnya menyinari tanah sakral di balik hutan larangan, tempat ritual Dwinada akan dilakukan. Di tengah reruntuhan panggung kuno dari batu hitam, Farel dan Rangga berdiri saling berhadapan. Para penjaga suara leluhur, para tetua dari keturunan Jaya Suara, membentuk lingkaran, menyanyikan kidung pemanggil roh. Udara berubah dingin, tanah bergetar ringan, gerbang gaib, berupa celah cahaya keunguan di belakang panggung, terbuka perlahan. "Mulai saat ini, kalian menyanyi dengan jiwa, bukan dengan suara," ucap salah satu tetua, mengangkat tongkat kayu putih. "Lagu pertama, untuk memperkenalkan jiwa kalian kepada roh penjaga." Rangga memulai. Suaranya bertenaga, berlapis gema seperti suara banyak orang. Ia menyanyikan tentang kemarahan, pengkhianatan, dan keinginan untuk menguasai. Suaranya membuat dedaunan berjatuhan, burung-burung malam berhamburan. Lalu giliran Farel. Ia menghela napas, lalu melantunkan lagu yang sederhana, tentang masa kecilnya yang sepi, tentang ibu yang tak pernah dikenalnya, tentang sahabat-sahabat yang mengajarinya ketulusan. Suaranya tak sekencang Rangga, tapi terdengar hangat dan menggetarkan. Langit mulai berubah. Cahaya purnama menembus awan. Gerbang gaib mulai menyala terang, menandakan roh leluhur telah hadir untuk menilai kedua penyanyi. "Lagu kedua, tentukan kehendakmu," ujar sang tetua. Rangga menyanyikan lagu perang, melodi penuh ambisi dan dominasi. Tanah retak, suara angin menderu, wajahnya dipenuhi amarah yang membara. Tapi ketika giliran Farel, ia diam cukup lama. Lalu ia menyanyikan nada yang tak pernah diajarkan siapapun, lagu yang ia buat sendiri di malam sunyi, ketika ia hampir bunuh diri di masa lalu. Lagu tentang harapan, tentang bagaimana manusia bisa sembuh bukan dari kemenangan, tapi dari pengampunan. Rangga terdiam, suaranya hilang perlahan, aura kemarahan yang menyelimutinya menguap. Ia berlutut, menutup telinga. "Apa ini, kenapa suaramu menyakitkan tapi juga menyembuhkan?" Gerbang gaib memancarkan cahaya emas, lalu perlahan menutup. Para tetua menunduk hormat. Sang pewaris sejati telah memilih jalan damai. Suaranya menyatu dengan suara leluhur, ujar salah satu dari mereka. Farel jatuh terduduk, kelelahan. Larasati berlari menghampirinya, menahan tangis haru. "Kamu menang, bukan karena lebih kuat, tapi karena kamu jujur." Rangga menunduk. Ia kehilangan suaranya, tapi wajahnya tak marah. "Mungkin ini memang takdirku. Aku menyanyikan suara yang salah," bisiknya. Beberapa hari setelah itu, Farel memutuskan untuk tidak lagi tampil di panggung besar.
Ia kembali ke desa, mengajar anak-anak tentang musik dan kedamaian. Ia membangun sebuah padepokan kecil, bernama Nada Luhur, tempat siapapun bisa belajar menyanyi untuk menyembuhkan hati. Lagu terakhir Pharrell tidak pernah direkam. Tapi orang bilang, siapapun yang mendengar nyanyiannya, akan mengingat bahwa di balik suara indah, ada jiwa yang lebih berharga daripada segalanya. Itulah akhir dari kisah, Nada Terakhir Pharrell, sebuah perjalanan yang mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari kerasnya suara, tapi dari ketulusan hati. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, dan bagikan ke teman-teman kamu ya. Tulis juga pendapat kamu di kolom komentar, apakah kamu ingin kisah ini berlanjut, atau ada tokoh lain yang ingin kamu dengar ceritanya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, hanya di Nama Channel Kamu, karena setiap cerita punya suara, dan setiap suara punya makna.